على محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أدوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد, para hadirin ingkang kula hormati, wabil khusus Al-Karim Ibnul Karim Al-Ustadz Mahfuh selaku pengasuh pondok pesantren Thaibah. Sedaya ingkang kula hormati, para alim, tokoh masyarakat, para sepuh, para sesepuh, dan para hadirin ingkang hadir wonten di dalam tempat menika, nggih. Mugi-mugi kelawan bacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah benjing boten supi datang kula kali panjenengan. Amin amin. Mugi-mugi kula kali panjenengan benjing nek lebetaken swarga kali Kanjeng Nabi. Amin amin. Nggih. Terus Habib Abdul Qadir Balfaqih swarga nek ndak ono Kanjeng Nabi padha karo neraka. Apa tujuane masuk swarga lek tak bareng karo Kanjeng Nabi? Percuma mlebu swarga lek tak bareng karo Kanjeng Nabi. Nggih. Tujuane mlebu swarga kepingin karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo swarga ningali dateng wajah Kanjeng Nabi luwih nikmat daripada mlebu swarga. Subhanallah. Kempal kali Kanjeng Nabi Muhammad luwih ecoh luwih sae daripada mlebu swarga. Nggih. Swarga lek ana Kanjeng Nabi padha karo neraka padha ae insyaallah. Alhamdulillah kula kali panjenengan saniki saged maos Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, maca selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing dalu menika niki termasuk awal dari perdana pembukaan pengajian wonten di tempat kula niki. Mugi-mugi diparingi istiqomah. Amin. Amin. Ilmu barokah. Amin. Manfaat datang kula kali panjenengan, keluarga kula kali panjenengan, lan masyarakat kondang wetan sedaya. Amin. Amin. Muga corona dibucal datang Gusti Allah. Amin. Tiyang sregep ngaji, sregep maca selawat ilang corona. Amin. Wonten salah setunggal tiyang kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanglet datang Kanjeng Nabi dalam musim corona niki tiyang saniki, sanes tiyang sanes tiyang sing napa tiyang saniki. Kepanggih Kanjeng Nabi tanglet datang Kanjeng Nabi. Ya napa Kanjeng Nabi lek kula niki kita sedaya niki saged selamat saking wabah sing kaya ngeten iki Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi sing akeh maca selawat nang ati. Wa sallallahu alaihi. Otomatis sing ketemu karo Kanjeng Nabi tiyang saleh, Pak. Mboten siang kekek mungkin kula kali panjenengan saged kepanggih Kanjeng Nabi. Nggih. Pengajian iki tiap sebulan sekali wonten dinten Senin malam Selasa minggu kedua. Senin malam Selasa minggu kedua tiap bulan. Pun sampai subuh nggih insyaallah benjing diumumaken paling insyaallah bulan depan bulan Juli Senin malam Selasa minggu kedua makin diparingi pengumuman. Terus yang napa-napa insyaallah cek semerap sedaya cek mboten supi nggih. Nggih. Terus wonten dik menika napa niki pompong niki wonten di bulan Syawal siang nggih. Kula aturaken dhateng panjenengan minal aidin wal faizin nggih. Wal maqbulin muga-muga siang kula wonten di bulan Ramadan kala wingi diterami dhateng Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diterami dhateng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pirang-pirang tiang sing kepingin menangi bulan Ramadan tapi di boten diizini datang Gusti Allah dadi ahli kubur. Jenengan semerap tiang sing Ramadan tahun winginan sanes sing winginan jenengan mungkin sholat bareng, nggih, tarawih bareng, darusan bareng, longgo bareng, mangan bareng, tapi bulan Ramadan sing wingi wis dadi ahli kubur. Tapi jenengan kula kali panjenengan iki tasih izini dhateng Gusti Allah diparingi kesempatan nglampahi bulan Ramadan. Muga-muga saged menangi bulan Ramadan tahun ini. Amin amin. Lan wonten di pengawasan menika tiap bulan iki maos kitab fikih. Ini kitab Muqaddimah Hadramiyah. Nah, Muqaddimah Hadramiyah ini karangane tiyang Yaman, nggih. Kula alhamdulillah sampun sowan sampun napa niki ziarah datang pesareane sing aran kitab Muqaddimah Hadramiyah. Dan kula nggih sampun napa disarai kitab namine kitab Busyrul Karim
Ya alhamdulillah kula sampun ziarah datang pesareane sing aran kitab Busra Karim, bahkan kula kali rencang-rencang ngatamaken kitab Busra Karim di pesareane tiyang sing aran kitab Busra Karim. Nggih, mugi-mugi saged paringi manfaat kula kali panjenengan angsal barokah sing aran kitab Muqaddimah Hadramiyah. Nggih, mugi-mugi angsal barokah saking sing aran kitab napa niku Busra Karim. Nggih, untuk pembukaan kitab Muqaddimah Hadramiyah insyaallah badhe dibuka oleh Al-Mukarram nggih wonten Al-Mukarram Al-Ustaz Maftuh wa alaihi falyatafaddal la ai balik ana bangga ini ana bangga ini Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Al-Muqaddimah Hadramiyah. Nggih. Nggih, kitab Al-Muqaddimah Hadramiyah. Kitab Muqaddimah Hadramiyah nggih. Niki sing nerangaken kitab fikih. Kitab sing nerangaken tentang masalah ibadah. Tiyang niku mboten napa niku belajar niku mboten sah. Lek ibadah niku mboten sah lek pancene derek saged nguasai utawi nyemerapi belajar ilmu agama. Ana wong salat tapi ndak ngerti cara salat. Salah mboten cara salat. Mboten sah. Kadang-kadang tiyang niku sholat mboten semrap batale sholat. Sebabnya napa? 100 rakaat setunggal rakaat sing dilampahi tiyang sing alim. Ya. Setunggal rakaat mawon. Ndek lakoni tiyang sing alim niku luwih utama, luwih gedhe ganjarane daripada 100 rakaat teko wong bodho. Yang bodoh ngelambai sholat 100 rakaat, Bu. Yang bodoh ngelambai sholat 100 rakaat. Terus ana wong alim, sak rakaat ae. Ustaz Maftuh sak rakaat yo kalah sih ganjarane. Sing gedean ganjarane Ustaz Maftuh betul. Yang sing alim kali sing boten alim. Makane ketika pengin alim nggih ngaji. Teng majelis taklim. Cek ngerti. Nggih, cek semerap yang nopo ibadah. Nggih. Tiang hafal Quran saya. Tapi hafal Quran itu bukan fardu ain, bukan wajib. Ngapalno Quran itu fardu kifayah. Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Ngapalakan Quran itu hukumnya sunnah. Tapi belajar ilmu fikih hukumnya wajib. Belajar ilmu fikih hukumnya wajib. Kayak ngaten. Iki kitab niki nerangkan kitab fikih. Terus tileme tiyang sing ibadah. Tileme sarene tiyang sing alim niku luwih sae daripada ibadahe wong sing bodho. Wong alim turu. Wong alim sare, Pak, tilem. Ana wong sing bodho sembahyang, bedhian sing tilem jan ganjaran. Dia diceritakan wonten salah setunggal tiyang alim, wonten salah setunggal tiyang alim tilem sare, Pak. Wonten di masjid sare. Wonten tiyang bodho salat. Setan badhe nggodha tiyang sing salat. Setan iku badhe nggodha tiyang sing salat. Tapi tiyang sing salat iki mboten saged digodha setan sebab menapa? Setan iki mboten saged mlebu kating nggodha wong sing salat mboten saged. Karepe setan iki kating nggodha wong sing salat. Tapi mboten saged setan mlebu masjid iki mboten saged. Setan iki mboten saged mlebet mas. Akhire balik setan. Wonten di dalan keperluan salah setunggalé wahine Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ditangleti setan tekan ndi kok? Aku teko masjid. Kula apa? Aku kate nggodha wong sing salat iku.
Ana wong sing salat kan tak kudu gak khusyuk. Tapi aku gak iso nggodha wong sing salat sebab apa? Ambekane wong sing turi ngobong aku. Ambekane wong tiyang sing sare niku lho, Pak. Ngobong setan. Dari setan niku mboten saged turut sarene tiyang sing alim. Luwih sae daripada ibadahe wong sing go. Nggih. Niku. Terus monggo dimulai nggih, dimulai ngajian kitab niki. Di kula waos mangke sing nerangaken Al-Ustaz Maftuh niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah radhiyallahu anhu ankum ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi farada alaina ta'allum syara'i'il Islam wa ma'rifati sahihil mu'amalati wa fasidiha لتعريف الحلال والحرام وجعل مآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام ومصير من خالفه وعصاه دار الانتقام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم الجسام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mukaddimah yang ditulis oleh pengarang ini tadi artinya dan tujuannya sudah diterangkan sama Ustaz. Sudah diterangkan. Dan intinya adalah hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena orang berilmu tidak beramal kecuali ditata dengan hukum. Kalau setelah ditata dengan hukum terkait dengan sah dan tidaknya, ada niatan lagi. Saat orang masuk rumah, orang punya berilmu, pasti ada zikirnya. Tapi ada zikir khusus masuk rumah. Masuk masjid pasti ada sunnah menurut fikih dia lakukan. Ada zikirnya dan ada zikir khusus lagi. Perjalanan antara rumah dengan masjid atau musola ada langkah, setiap langkah, setiap nafas penuh dengan nilai ibadah. Kenapa? Ada niatan. Dan niat-niat itu kalau tidak dipelajari tidak bisa. Jadi orang yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, ya tadi dikatakan bisa orang bodoh. Karena yang dimaksud dengan orang alim adalah punya ilmu, punya pijakan untuk melangkah. Kita punya alat gergaji. Apakah setiap orang punya alat gergaji tidak katakan tukang? Ya enggak. Punya label tukang dulu baru daftar jadi tukang. Begitulah. Saya cerita sedikit. Ada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu masih muda sudah masuk Islam. Lebih duluan masuk Islamnya beliau daripada abahnya. Beliau termasuk nama Abdullah yang terkenal di kalangan para sahabat. Kalau diurut dari nama ada Abdullah bin Mas'ud yang paling tua, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ini di antara nama-nama Abdullah yang tenar di zamannya Nabi dan setelah Nabi. Tentunya karena keilmuannya, kesalehannya, lurus jalan hidupnya dan menjadi teladan sahabat yang lain, sehingga orang yang lebih tua dari mereka sungkan dengan mereka karena ketinggian ilmu dan amalnya. Amr bin As
Abdullah bin Amr bin As termasuk orang yang ahli puasa. Beliau meninggal pada tahun 72 Hijriah, 63, umur beliau 72. Dan ada 700 hadis yang beliau ceritakan dan sampai tertulis dan termaktub di dalam kitab-kitabnya para ulama. Suatu saat beliau bercerita Rasulullah masuk ke masjid. Waktu di masjid ada dua halaqah atau lingkaran atau majmu'ah jamaah, satunya halaqah dalam bahasa kita kan menerjemah bahasa Indonesia bisa halaqah, ada yang wiritan, halaqah yang sebelah sana atau majelis misalnya majelis sana baca Quran, majelis sana zikir berdoa, yadhkurullah wa yarhabuna fi. Terus yang satunya lagi majelis ta'lim dan tadris, belajar. Begitu Rasulullah masuk, Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah katakan kilal majlisain alal khair. Kedua majelis itu baik semuanya. Wa ahaduhuma afdal min akhar. Tapi satu dari dua ini ada yang lebih baik. Fa haula yad'una Allah wa yarhabuna ilaihi. Yang sini berdoa, mengharap, minta sama Allah, insya'a atau wa insya'a mana. Kalau Allah kasih ya dikasih, Allah nggak kasih nggak kasih. Kan hadisnya kan ayatnya di Quran, ud'uni astajib lakum. Idza sa'alaka ibadi fa inni ujibu da'watad da'i idza da'a. Jaminan berdoa diterima. Tapi Rasul katakan apa? In mana'ahu. Mana'ahu, kalau nggak dikasih dikatakan ada ayat lain. Syifu anhu ma tad'una ilaihi insya. Maka diterimanya doa berdasarkan kemauan kapan Allah inginnya, bukan keinginan kita yang berdoa. Tapi janji Allah dikasih. Tapi kapan? Bentuk apa? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, tapi Allah yang menentukan. Yang satu lagi, yata'allamun wa yu'allimun al-jahil. Belajar dan mengajar. Katanya Nabi, wa innama bu'ithu mu'allima. Aku diutus memberikan tuntunan. Aku ini adalah utusannya Allah kepada manusia seperti saya. Akan mencerahkan, menunjukkan kepada orang-orang seperti saya, ini orang namanya, bagaimana maunya Allah. Jadi Allah berarti Rasul itu adalah membahasakan keinginan Allah kepada makhluknya. Kalau mau bahagia ikuti. Begitu kan, begitu. Wa inna rabbitu mu'allima fa'atahum wa jalasa ma'ahum. Nabi mendatangi mereka dan ikut duduk bersama mereka. Dan Nabi mengatakan haulai afdal, mereka lebih mulia. Karena ilmu itu, karena dengan ilmu orang bisa melangkah. Orang dia kepingin mau jadi tukang batu, ya pegangannya tukang batu itu apa? Orang bikin kusen, pegangan orang bikin kusen apa? Orang bikin melukis ini, pegangannya itu apa? Ada ijazah dewi-dewi. Tanpa ilmu ya tidak bisa. Kunci kebahagiaan dunia akhirat ilmu. Disebutkan riwayatkan oleh Abu Dzar. Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, la antughdiya fa ta'allama bab ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'arakah. Abu Dzar, engkau berangkat belajar mengkaji ayat Allah Al-Quran. Ini bagian dari Al-Quran, karena ini terakhir dari Al-Quran. Belajar ilmu agama itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Waktu apa?
hebat saja. Karena ilmu itu kuncinya kok. Ilmu kuncinya, kunci. Kalau nggak bisa dikunci dari apa tadi? Ijazahnya. Kalau dari ijazah masa benar-benar. Kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatan. Karena bagaimana ente daftarkan mau jadi dosen tapi nggak ada punya gelar doktor? Loh, siapa sampean? Lulusan pondok kan? Nggak bisa. Itu yang mau jadi. Sekarang kalau ente nggak punya ijazah nggak terima. Masuk mau jadi Ustaz. Gelar apa Ustaz? Gelarnya nggak ada. Nggak terima Ustaz. Ijazah. Mau daftar kan ijazah. Kadang-kadang nggak ditanya kemampuannya, cukup ijazah saja. Ya kan? Nah, kemudian itu yang belajar. Kemudian Rasulullah lanjutkan, la antu dia, fatu'allima baban min al-ilm, umila bihi aw lam yu'mal, khairun laka min an tusalliya al-farakah. Kamu ngajar, ilmunya ente itu diamalkan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Subhanallah. Kakak lo pak guru nih, ustadznya itu repot gak ngajar? Joko istiqomah ini sing repot. Kadang-kadang saya barusan ngomong, mobil saya ditawar, tinggal. Masuk deh. Tadi janjinya berapa? Tadi janjinya jam berapa? Sekarang datang, tak tinggal. Ya ke sini. Nggak tahu laku atau nggak laku, nggak tahu lah. Urusan Allah lah buat kita. Satu contoh. Bisa sama. Semua itu nanti juga sama. Posisinya itu dengan ngajar. Tapi ingat, tidaklah seorang pengajar itu harus jadi ustaz. Setiap bapak itu ngajar anak. Gak merosot. Niat tuh, aku lu ustaz, bisa cukup anakku. Sampai ngerti pengiranku sampai. Bapak bebas kan? Sampai leceno. Manggungnya itu tinggi zamono. Terus leceno bapak mudah nanti ini kan. Artinya. Nanti alih bengkok itu apa bapak bebas. Pertama yang diajar kita Allah. Apa? Apa guru kita? Apa guru kita? Bapak memang. Ini bapak mah guru pertama. Siapa bapak guru yang pertama? Bapak memang. Hah? Okay. Ilmu agama ada ruh namanya ghidhaul qalb, ghidhaul ruh. Suplemen. Apa suplemen? Vitamin. Apa namanya? Oh, body lo bahasanya. Hah? Antibody. Kan gak kebal penyakit. Bahasa itu sekarang aja. Kalau nggak ada itu, nggak bisa hidup. Apa sih yang paling kuat? Roh kita atau jasad kita? Kita kasih contoh. Orang tua, kalau lihat haji umroh, saya berikan coba tadi. Rohnya yang hidup. Kalau terawih, berdiri kadang-kadang setengah jam, 4 jam. Sing kuat nglanang sing apa? Sing joko sing keker wis gak kuat mau keker. Sing tuwa. Assalamualaikum langsung ngacek. Sing tuwa sing nom. Yang hidup siapa? Ruhnya apa jasadnya? Ruh. Makanya dikatakan ruh, ghidha ruh apa? Suplemen galak hati kita lebih kuat. Makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Aqas kalau habis belajar itu doae seperti doa mari mangan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwah. Segala puji bagi Allah yang ngeki mangan aku iki. Iki opo? Ilmune maksudku kertasnya. Ilmu Allah. Wa razaqani kasih rezeki, dikasih kelebihan. Orang lain gak dikasih, gak dikasih. Sampai lo bodoh gini, orang lain foto. Sampai ngombe kopi, dia ngombe kopi. Sampai ngombe air putih, minum kopi. Main jus, gak main jus. Mana ya, makan mana ya. Man bebek, man bebek. Tapi saya ini dia. Orang sing nongkrong, orang nonton TV, jedul-jedul, orang sing rasani, orang sing sampai di sini. Siapa yang direzeki? Ada taufik, ada hidayah. Rezeki dari Allah SWT. Ada Tuhan tak. Tuhan rezeki, ini rezeki ini.
penting sih apa? Makna. Hah? Makna nih. Kalau nggak disirapi mati. Hah? Kalau dengan ini, kalau dengan majelis ilmu kita banyak berupaya hal. Dan itu bisa mempraktekkan hadisnya Nabi. Apa ya Nabi? Jalisul kubara. Hah? Wasailul ulama wa khalidul hukama. Rentetan ini penting. Kenapa didahulukan al-kubara? Apa jalisul kubara? Deketi orang yang kubara. Dari ini orang yang sudah tua. Orang tua punya pengalaman banyak. Apa yang diberikan kadang-kadang tidak ada di kitab, tapi pelajaran hidup dia disampaikan sama kita. Ini orang tua, ini orang tua. Sampai mendengar orang tua ini berbeda melihat dengan orang tua ini. Tapi dia membuka memori yang lama, perjalanan hidup, pengalaman yang pernah dilihat kepada ente. Ini orang tua memberikan, beda dengan itu. Kata-kata bijak banyak didapat. Wasailul ulama, bertanya kepada orang yang berilmu. Ilmu apa saja? Karena orang berilmu itu mempelajari sesuatu dengan disiplin ilmunya. Ilmu matematika belajar matematika, ilmu fikih belajar fikih, ilmu hadis ilmu hadis, ilmu macam-macam. Tapi intinya yang pandai melihat orang alim. Siapa orang alim? Mengajarkan ilmu dengan amalnya. Kalau orang jadi di kantor, pengalaman kantor jadi kejujuran, berarti ilmu apa? Alim wa amil jadi khasyid. Yang itu orang ahli agama, pintar agama, kiai, alim khasyid. Itu yang disuruh. Kalau itu orangnya ahli jelek, ngesem, orang pasti lagi ngesem. Ngelak begini, ini takut nih, gue diajari gak kenal. Dia kena karena ada Ahmad bin Umar bin Smith. Al-khair wa syar madri fi insan. Kebaikan dan kejelekan itu sudah ada pada sinergi, bersinergi dengan orang. Min dan plus, baik dan buruk itu ada kita. Harus stabil. Kalau kita minum air terus, air dingin terus, sakit kita. Kalau kita air panas terus sakit kita. Vitamin dan makanan harus seimbang, stabil sehingga badan kita normal, sehat. Itu kebaikan dan kejelekan sama ada pada diri kita. So elemen bagian dari kita. Fala yadhhar illa bi mukhalatatihi li ghair. Tidak nampak jelek dan baik kecuali bisa bergaul dengan yang lain. Fa in khalat al-ashrar dhahara minhu fi'l syarr. Ya in khalat al-akhyar dhahara minhu fi'l khair. Kalau kecenderungannya gaulnya kepada orang yang tidak baik, ya tadi karena contohkan tadi orang ahli ngesok, ngilek, minta ilmunya dia, diajari ngilek juga itu. Tapi kalau kita ngedeketin dengan orang yang baik, jujur, kinerjanya bagus, disiplin, diajar yang benar, ilmunya dia. Kalau dia pandai di perdagangan, kita diajari dagang yang baik. Oh, lebih baik dagang ini, caranya begini. Kalau dia seorang ustaz, diajarin gini. Gitu aja. Wasailul ulama wa khalidul hukama, yang rapat, yang dekat dengan al-hukama, orang bijak. Tidak sempurna kebijakan orang, bagus bijaknya itu. Orang itu dikatakan bijak sempurna, ahli hikmah. Kalau nggak sempurna dua tadi, apa? Umurnya sudah mapan, umurnya sudah mapan, ilmunya sudah cakep, sempurna, ahli hikmah nanti. Kalau si nom, saya mungkin omongnya akli, bisa akan nomis. Lalu sampai si nom ngomongnya akli, bukan yang itu hati, rasional, gitu saja. Diriwayatkan Abu Umamah dari Rasulullah SAW menceritakan
Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu hidup pada zaman Bani Israel. Ada yang mengatakan bintu ukhtu Ayub, keponakan dari saudari Nabi Ayub. Ada Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas punya kitab Luqman Al-Hakim wa Hikamu, ada bukunya. Rasulullah menceritakan apa yang diungkapkan oleh Luqman Al-Hakim. Beliau berkata kepada anaknya, "Ya bunai, alaika bimujalasatil ulama." Kamu harus selalu dekat dengan majelisnya para ulama. Kenapa? Melihat dengan kumpulan orang mukmin bagus, dengan orang soleh bagus, dengan orang alim dan soleh super lebih bagus. Karena ilmu ditangkap sempurna dari lidah yang kita dengar dan kita lihat. Karena ilmu yang disampai diserap dengan memandang dan melihat itu kita bisa atau seakan-akan melihat guru kita selagi mengerjakan sesuatu yang dia sampaikan. Jadi langsung ilmunya digambarkan oleh si guru. Makanya harus kembali lihat, bukan di Google, bukan tidak boleh, tapi harus ada guru yang ketemu. Karena di Google anak pernah lihat, tapi disuruh tergesa-gesa lihat tafsir, yo belum terjemahan di bahasa Indonesia itu. Bahasa Arab itu ngerti, yo kok sih enak, ngomong ngerti ke bahasa Indonesia belum pas. Belok bahasa ini terjemahan. Ya Allah, perubahan itu separuh 50%. Ibaratnya disuruh nyalon itu. Google kan kadang nyasar no. Ini terjemahan. Ya Allah, ini kalau dibaca oleh orang yang nggak ngerti bahasa Arab, hancur itu terjemahan. Balik lagi, harus ketemu sama guru gitu. Biar tadi alaika bimujalasatil ulama. Dalam hadis Nabi menyebutkan khairu julasaikum man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Paling sempurna teman atau orang yang dekat kepada engkau adalah saat kau lihat ingat Allah. Wah, tuh masa Allah ada, aja susah sampai menungso, sampai nggak akan boleh, sampai mulai kerja mulai dulu, mulai iya, susah, capek memang, tapi harus ada waktu mencari orang. Ketika kita lihat, kita berobati hati kita. Ada, ya ada. Sesuatu mana diajari dulu dengan orang. Kita tahu tetangga kita. Siapa tahu lebih tua dari kita, siapa tahu lebih muda dari kita, siapa tahu teman kita. Kita nggak tahu. Harus cari. Ini obat hati. Memang orang hati itu obati sedikit tunda-tunda. Bisa tunda-tunda. Sama sakit ngeluh, langsung obatin ya obat. Ngeluh, obat. Terus ambil obat terus. Wah, Roma, langsung obat. Tapi ini lo hati, gelap hati tidak engkau. Tanya orang kafir. Anak gak contoh orang mukmin, orang kafir. Apa gak ngerti kebenaran Islam? Tahu kebenaran Islam, benar Islam, iman. Apa itu? Apa kebenaran ini? Mati. Engkau ain, mati. Nah kita kira penyakit dohir langsung obat hilang. Makanya kata Nabi, khairu julasaikum man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Itu dengan ketemu guru, malah ketemu Google itu. Wazada fi amalikum mantiku. Omongannya, tutur katanya bisa membangkitkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan amal. Wa dzakkarakumullah al-akhirata amalu. Dengan ibadahnya dia, sikapnya dia menjadikan kita ingat akhirat. Nah, teruskan sedikit lagi dari tanya tolong. Bisa. Alhamdulillah. Ya, 1 menit. Teruskan.
mujalasatil ulama wasma kalamal hukama. Rungokno, simpenno, jadikan moto hidupmu. Nah, gitu. Apa moto hidupmu? Selalu terngiang-ngiang di bayangmu selagi melangkah dalam hidupmu kata-kata bijak dari orang hukama. Fa inna Allah yuhyi qalbal mayyit binuril hikmah. Karena Allah menghidupkan hati yang mati itu dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah itu tadi dari mana? Orang tua punya ilmu, keluar hikmah. Rentengannya ke sana. Kama yuhyil ardal mayyita biwabil qatar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang mati gersang dengan siraman hujan. Jadi itu dari hati kita perlu dihidupkan, hidupnya dengan cahaya dari cahaya ilmu Allah. Matur sembah nuwun dumateng Ustaz Maftuh kemudian maupun mugi-mugi mawon dados ilmu ingkang manfaat nggih. Barokah. Saderenge doa kula napa niku matur sembah nuwun dumateng rencang-rencang sedaya rencang-rencang ingkang sampun bantu dhateng kelancaranipun acara majelis taklim niki. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang baris panjenengan nggih. Kula mboten saged baris napa-napa. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala sing baris panjenengan sedaya nggih. Mari mugi-mugi kula kali panjenengan ditabiaken saking musibah wabah corona, mugi-mugi cepet ical diangkat datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wonten wabah niku napa niku penyakit sing luwih bahaya daripada corona. Virus sing luwih bahaya daripada corona. Napa niku? Virus ngerasani. Virus ngerasani lek corona niku, Pak, nggih, diisolasi selama 14 hari. Di karantina selama 14 hari. Tapi lek virus ngerasani iki diisolasi, di karantina wonten di neraka, Pak. Karantina ini ku wonten di neraka. Niku virus ngerasani. Sing situk ngerasani liyane melok kabeh, sing ngrungokno kena kabeh. Niku virus ngerasani lebih bahaya daripada virus corona. Wonten kedimawon sadereng doa niki. Wonten Nabi Musa niki nanti kepanggih setan beto madu kali napa niku kali apa mau abu. Debu kali abu. Beto apa madu kali abu. Ditanglet dateng Nabi Musa. Setan, kon nggawa madu gawe apa? Tak olesno nang lesane wong sing ngrasani. Jadi ketika ngerasani dhewe betah ngerasani, iso ngrasakno manis sing madune setan, akhirnya dhewe ngrasani terus sak jam mboten krasa ngrasani. Buktine nggih napa mboten? Ibu-ibu nggih napa mboten lek ngrasani kaya ngoten. Apa maneh lek sampe jagongan sing dirasani 2 jam 3 jam ndak krasa, iku virus, nggawa virus iku ate. Nggawa virus isolasine mboten sekawan 12 dinten, Pak, Bu. Isolasine niku wonten di neraka, hati-hati lesane. Jenengan niku lek sampe ngrasa enak ngrasani wong berarti sampun ngrasakaken madune setan. Nggih, wis ngrasakno madune setan apa jenengan sampun apa dereng Bu ngrasakaken madune setan, Bu? Sampun. Singen Pak nggih. Ketika kula ngaos dateng kiai kula Kiai Fakih. Nggih. Rahmatullah alaih. Ketika kula mondok teng langitan ngaos kitab dateng Kiai Fakih terus Kiai Fakih, lek ana wong ngejak kon ngrasani wong liya, titenono. Wong iku pasti wis tau ngrasani sampean utawa bakal ngrasani sampean. Lek sampean dijak ngrasani wong nang kancane jenengan, Pak, nggih, Bu. Jenengan nate dijak ngrasani wong liya, titenono. Wong sing ngejak jenengan ngrasani pasti bakal ngrasani jenengan utawi wis tau ngrasani jenengan. Iku ditenono wis. Nggih, jenengan dire sing ngrasani nikmat ngrasani berarti wis ngrasakno madune setan. Muga-muga ditebiaken saking virus ngrasa. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, saniki doa